kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Sumadewi NIM 1802102042449. Saya Dia Rudiani Tias, NIM 18021020424. Nama saya Yolanda Belaniar, NIM 18021020426. Saya Putri Rul Janah, NIM 1802102042998. Saya Soepaul Asmi dengan NIM 1802102042999. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna pendidikan multikultural di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik dari agama, bahasa, etnis, dan budaya. Kemajemukan itu sendiri sesungguhnya dapat menjadi kekayaan dan sekaligus menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam 2 dekade terakhir, teramati realitas mengenai pencederaan terhadap budaya seperti perusakan hak hidup komunitas minor, konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah, dan kebijakan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan dalam keseragaman yang represif. Realitas pencederaan budaya tersebut merefleksikan lemahnya pengakuan terhadap keragaman budaya yang ada. Padahal para pendiri bangsa ini telah merupakan dasar-dasar politik yang menjamin kemajemukan masyarakat yang terjelma dalam nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pembentukan keragaman budaya, pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang imperatif. Pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan konsep dan praktis pendidikan multikultural yang mencakup baik filosofis, dimensi-dimensi maupun model implementasinya. Bagaimana konstruksi pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia? Yang pertama yaitu kita harus bisa menempatkan, menjadikan, dan memperkuat Pancasila sebagai dasar politik pendidikan multikultural. Yang kedua, pendidikan multikultural hendaknya dipandang sebagai suatu proses untuk memperkuat pengakuan terhadap keragaman budaya yang dimiliki oleh setiap komunitas masyarakat dan budaya yang ada. Yang ketiga, pengembangan dimensi pendidikan multikultural yang menjamin dimensi pemerataan dan keadilan, pendidikan tanpa diskriminasi, dimensi pengembangan sistem pengetahuan, dan dimensi pengorganisasian sebagai strategi manajemen pendidikan. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang mencirikan karakteristik seperti kurikulum dalam perspektif budaya yang beragam, serta kritikal dan inklusif. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam memperkuat NKRI. Sejarah pendidikan multikultural dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Konsep pendidikan multikultural di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang menganut konsep demokratis. Karena sejak kelahiran sejarahnya memang bersorak multikultural. Hal ini bukan barang baru lagi. Mereka telah berupaya melenyapkan diskriminasi rasial untuk tujuan memajukan memelihara integritas nasional. Pendidikan multikultural sebagai konsep senantiasa berkembang dan beragam. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akar sejarah pendidikan multikultural bermula pada gerakan hak-hak sipil dari berbagai kelompok yang secara historis memang selalu terabaikan dan tertindas. Pendidikan multikultural timbul dari muncul gerakan hak-hak sipil di Amerika tahun 1960-an yang dimulai menyadari dan menuntut hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya untuk menghilangkan diskriminasi dalam akomodasi umum, perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Gerakan hak sipil ini berimplikasikan terhadap yang pertama, berdirinya lembaga pendidikan sebagai kelompok etnis. Awalnya hanya pada sekolah untuk anak Amerika, keturunan Afrika, dan kemudian kelompok lain. Yang kedua, reformasi kurikulum sehingga sekolah dan lembaga pendidikan yang lain merefleksikan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka. Yang ketiga, kenaikan upah bagi guru dan administrator sekolah kulit hitam dan berwarna lain.
Yang keempat, adanya kontrol masyarakat terhadap sekolah. Yang kelima, revisi buku teks agar merefleksikan keberagaman orang di Amerika Serikat. Pada akhir abad 20, gerakan hak perempuan muncul sebagai salah satu dari gerakan reformasi sosial paling signifikan. Pemimpin gerakan seperti Pet Lively dan Gloria Steinem menuntut lembaga politik sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk melakukan tindakan menghilangkan diskriminasi gender serta memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengaktualisasi bakatnya dan mewujudkan ambisinya. Sekalipun sebagai guru besar di sekolah dasar adalah perempuan sebagian besar administrator masih dipegang oleh kaum pria. Tujuan utama dari gerakan hak perempuan adalah yang pertama, upah yang sama atas kerja yang sama. Yang kedua, penghapusan aturan hukum yang mendiskriminasi wanita dan pria. Yang ketiga adalah penghapusan terhadap hal-hal yang membuatnya menjadi warga negara kelas 2. Dan yang keempat, menuntut adanya partisipasi yang lebih besar dari kaum pria untuk terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak. Ternyata gerakan hak perempuan ini berpengaruh kuat di Indonesia akhir-akhir ini. Muncul berbagai seminar, kajian ilmiah, penelitian, dan organisasi perempuan yang menuntut hak yang lebih baik bagi perempuan. Bahkan secara politik, kelompok ini telah berhasil mengakomodasikan gerakan dan ide mereka dalam bentuk amandemen UUD yang menuntut agar anggota Dewan DPR harus memasukkan kaum perempuan minimal 30% sebagai anggota DPR tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik problematika multikultural Indonesia dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Terdapat berbagai problematika multikultural di Indonesia, diantaranya adalah kekerasan antar kelompok yang bergejolak yang secara sporadis seperti persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, banyak terjadi dan terus bermunculan di negeri ini. Misalnya di Sampit terjadi peristiwa yang sangat menggegerkan dunia. Ketika itu banyak mayat yang bergelimpangan tanpa adanya kepala dan diliput seluruh dunia. Nah, bangsa Indonesia yang dulunya dikenal sebagai budaya yang ramah ternyata mulai dikenal sebagai budaya yang primitif dengan kebuasan kulturalnya. Nah, kenapa disebut dengan kebuasan kultural? Karena di dalam kultur ini ada keyakinan bahwa musuh itu harus dipenggal kepalanya. Perang ini terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi semua pertikaian di tanah air ini disebabkan oleh, yaitu yang pertama, kuatnya prasangka, etnosentrisme, stereotip, dan diskriminatif antar kelompok. Yang kedua, merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan serta saling pengertian. Dan yang ketiga, aktivitas politis identitas kelompok atau daerah di dalam era reformasi. Dan yang keempat adalah tekanan sosial ekonomi. Dari semua faktor di atas, semuanya berdiri tolak dari kenyataan yang tidak bisa ditolak. Nah, bahwa negara-negara Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sehingga negara-negara Indonesia ini secara sederhana dapat disebut sebagai negara yang masyarakatnya adalah multikultural. Implikasinya terhadap pengembangan pendidikan multikultural ini adalah pendidikan multikultural. Nah, dapat dipandang berbagai suatu gerakan reformasi yang merubah suatu komponen, yaitu dengan kegiatan pendidikan. Nah, komponen ini mencakup yang pertama, nilai
yang mendasar, yang kedua aturan prosedural, dan yang ketiga kurikulum, yang keempat bahan ajar, dan yang kelima struktur organisasi, dan yang keenam pola kebijakan. Ada 3 kelompok pemikiran yang biasanya berkembang di Indonesia dalam menyikapi konflik yang sering muncul. Di antaranya pertama yaitu pandangan primordialis, yaitu kelompok ini menganggap bahwa perbedaan-perbedaan yang berasal dari ikatan primordial seperti suku, ras, agama, dan antar golongan merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan tersebut. Dan yang kedua adalah pandangan instrumentalis. Nah, menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lainnya dianggap sebagai alas saja yang digunakan individu atau kelompok tertentu untuk mengejar tujuan yang besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Dan yang ketiga adalah pandangan konstruktivitis. Nah, pandangan ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku sebagaimana yang dibayangkan oleh kaum primordialis. Akan menjelaskan tentang bentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, bentuk pendidikan multikultural di Indonesia itu tergantung dari macam-macam negara masing-masing. Jadi, bentuk-bentuknya itu tergantung negaranya masing-masing. Untuk bentuk pendidikan multikultural di negara Indonesia itu terdapat 6. Yang pertama, penambahan materi multikultural. Dalam aktualisasinya, penambahan materi multikultural ini itu mengenai materi budaya di tanah air atau budaya di berbagai belahan dunia lainnya. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada masa ini, berbentuk bidang studi dalam mata pelajaran itu sudah bisa berdiri sendiri. Hal ini bermaksud agar pendidikan multikultural itu sebagai ide reformasi tidak hanya semata-mata diingat, melainkan sebagai pembelajaran yang sistematis. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural ini terdapat berbagai aspek, yaitu kebutuhan, tuntutan, serta aspirasi dari kelompok yang berbeda pada wilayah kerja dan sekolah. Pendidikan multikultural itu sendiri suatu kurikulum yang memiliki hubungan dengan kelompok etnis itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima, gerakan persamaan. Gerakan persamaan itu sendiri lebih kepada gerakan nyata dibandingkan gerakan yang terdapat di dalam forum-forum sebuah ilmiah. Selanjutnya, proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang sebagai keadilan sosial, persamaan, toleransi, dan hak asasi manusia tidak begitu mudah untuk tercapai. Kali ini kita akan membahas tentang asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Terdapat 4 asas. Yang pertama, asas wawasan nasional atau kebangsaan. Asas ini adalah asas pemersatu dalam perbedaan yang menekankan pada konsep kenasionalan atau kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kepemilikan bersama yang menjadi ciri budaya bangsa. Sehingga dengan menyebut satu budaya, dunia mengetahui bahwa itu adalah budaya bangsa Indonesia. Contohnya ada batik, pencaksilat, wayang, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah asas yang menekankan pada keragaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita. Contohnya, keragaman dalam jenis tarian, pakaian, keragaman dalam jenis bentuk rumah, dan sebagainya, menjadikan Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya yang menjadi mosaik budaya Indonesia. Yang ketiga, asas kesederajatan. Asas ini adalah asas yang memandang semua budaya itu sederajat, diakui dan dikembangkan dalam kesetaraan. Contohnya, jika orang Barat menganggap bahwa warga kulit putih itu lebih tinggi daripada warga kulit hitam, di Indonesia tidak ada anggapan seperti itu, karena di Indonesia terdapat asas kesederajatan. Yang keempat, asas selaras, serasi, dan seimbang. Asas ini adalah asas yang menganggap bahwa semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi real masing-masing, dan seimbang di seluruh wilayah dan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip penyusunan program dalam pendidikan multikultural. Terdapat 3 prinsip yang digunakan dalam penyusunan program pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan
pada kesetaraan manusia. Pedagogik kesetaraan bukan hanya mengakui hak asasi manusia, tetapi juga suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaan sendiri. Ada kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, antar agama. Prinsip yang kedua yaitu pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Hanya manusia yang melek budayalah yang dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya. Manusia berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas. Manusia berbudaya juga manusia yang bermoral dan beriman yang dapat hidup bersama, yang penuh toleransi, yang bukan sekedar demokrasi prosedural, tapi demokrasi substansif. Prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir adalah prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer seperti budaya handphone, internet, dan e-komersi sudah mengenjala secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.